Salam, selamat siang saudara-saudara. Luar biasa, siang hari ini sangat panas sekali, betul-betul panas sekali. Tapi jangan lupa ada firman Tuhan. Kita renungi firman Tuhan ini siang dan malam supaya firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita, menjadi pegangan buat hidup kita ya, menjadi lentera pelita buat jalan kita. Firman Tuhan itu luar biasa. Kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10 dengan judul perikop anak-anak Allah. Kita baca 1 2 3 di ayat ke-7 ya. Ayat ke-7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa ya, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kita tahu kalau memang kita mau dibilang atau disebut anak-anak Allah, kita harus taat kepada Allah, takut akan dosa. Jadi kalau kita mau berbuat dosa, jangan ya. Ini kita berbuat dosa zina, mabuk-mabukan, membunuh orang. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi mata Tuhan tertuju sama kita. Ini banyak anak-anak Allah atau anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan ya, kalung salib besar ini, datang ke gereja setiap minggu, tapi keluar dari gereja langsung isap rokok, langsung minum mabuk-mabukan. Apa itu dibilang anak-anak Allah? Ini keras sekali loh. Firman ini sebenarnya keras, mendidik kita loh. Firman itu mendidik kita supaya kita taat. Kita tahu mana yang baik dan mana yang benar ya. Kalau memang kamu anak-anak terang, anak-anak benar, maka ayat 7 kan, anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Kalau kamu benar dan ingin disebut anak-anak Allah, harus benar seperti Kristus ya. Karena kalau kita baca ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi kalau anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan Yesus ya, kalau kamu merasa anak Kristen, berarti harus hidup taat kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi saudara-saudara ya. Karena kalau berbuat dosa itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari iblis. Bukan kata saya, kata Alkitab loh ya. Jadi kalau saya agak keras, itu memang harus diterima saudara-saudara ya. Harus diterima karena banyak anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan ini yang ngaku Kristen, tapi Kristen KTP ya, datang setiap hari Minggu cuma seremonial saja, ingin dilihat benar di hadapan orang, tapi keluar. Bagaimana kita mau menjadi terang bagi yang gelap ya, kalau kita masih hidup dalam dosa, masih mabuk-mabukan, main judol ya. Sudah main judol, main apa lagi itu, banyak aplikasi media sosial itu. Kadang perempuan-perempuannya di media sosial ngaku janda padahal anak 5 ya kan, ngaku janda single walaupun pakai efek-efek, kelihatan cantik. Ini janganlah ya. Kita taat kepada Tuhan karena Tuhan sudah mati buat menebus kesalahan kita. Kita hormati Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan karena Tuhan mengajarkan yang baik. Kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun ya yang bisa datang kepada Bapa. Bapa di mana? Di surga, tanpa melalui Tuhan ya. Jadi kita harus hidup benar di hadapan Tuhan saudara-saudara. Ini agak keras nih, tapi memang harus begitu. Kalau tidak begitu tidak akan sadar-sadar ini kita orang-orang Kristen ini ya. Ayat 9 kita baca sama-sama. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi ya, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah ya. Kalau kita lahir dari Allah, kalau kita percaya, kita mengimani Allah, mengimani Tuhan, berarti kita lahir dari Allah. Kita harus hidup benar ya di dalam Allah. Jangan berbuat dosa lagi karena kita lahir dari Allah ya. Ingat loh, kita lahir dari Allah, berarti kalau anak-anak Allah itu anak-anak terang ya. Kita harus menjadi terang bagi orang-orang yang lain, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita dibilang anak-anak Allah tapi kita masih berbuat dosa, apa yang mau menjadi terang, apa yang mau dicontoh dari kita?
Makanya banyak tuh orang Kristen itu datang ke gereja seperti, maaf ini banyak ya saya lihat nih, cewek-cewek kalau datang ke gereja itu ya berpakaian yang sopan lah ya. Jangan seperti model sampai kelihatan bentuk tubuhnya sampai aduh, jangan ya saudara-saudara, tidak usah begitu datang. Kita itu mau menyembah Tuhan loh. Ini teguran keras nih. Ini aduh. Ini saya kalau lagi melayani, saya selalu bicara tuh yang ya mau sakit hati tidak sakit hati memang ini kalau hidup benar di dalam Tuhan memang harus begitu saudara-saudara ya. Harus begitu, harus kita keras loh. Ini orang-orang Kristen itu sudah bukan anak bayi lagi yang mau dimanja-manjakan ya. Jangan. Kalau kita anak Tuhan tuh harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ayat 10 inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi sangat jelas ya. Kalau kita berasal dari Allah, kita ingin disebut anak-anak Allah, ya harus hidup benar. Taat sampai kita dipanggil oleh Bapa di surga dan kita bersama-sama di Yerusalem baru. Ya. Kalau kita taat, hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan menerima janji-janji Tuhan, dan itu ya dan amin, itu pasti. Tapi kalau kita tidak taat, kita masih hidup di dalam dosa, ya tanggung sendiri. Ya, Tuhan itu adil kok, Tuhan itu tidak jahat. Kadang orang yang berbuat dosa, kalau kita mengakui dosa-dosa kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita. Jadi buat saudara-saudara yang mungkin mempunyai kepahitan, buat saudara-saudara yang mempunyai pergumulan, mungkin dikhianati, diselingkuhi, ditipu, diintimidasi, ya, masih belum bisa memaafkan, datang kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan, cerita kepada Tuhan, bukan cerita di medsos, bikin status, aduh, satu emosi sama dia bikin status ini, jangan, ya. Orang malah akan tertawakan kita loh. Itu sama saja kita membuka aib kita di medsos itu ya. Datang kepada Tuhan. Nah, ingat loh, anak-anak Tuhan jangan ada yang begitu lagi ya. Anak-anak Tuhan kalau mau curhat bukan di medsos. Anak-anak Tuhan mau curhat itu langsung kepada Tuhan, berdoa, baca ini firman Tuhan, ini itu luar biasa loh. Mengajari kita, menunjukkan jalan yang benar. Ini firman Tuhan ini. Segala hikmat, segala sesuatu ada di sini. Ya, saudara-saudara. Jadi mari kita datang kepada Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang sejati, anak-anak terang yang sejati. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Tidak ada yang mustahil. Kalau kamu mau hidup benar di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengampunimu. Tuhan akan membimbingmu. Semerah apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, Tuhan akan ubah itu semua. Ya saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, Tuhan juga sanggup mengubah hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom.